Itu sampai di mulut guanya ya. Coba center. Hah? Luka atau bicara? Ya. Bagus deh. Itu tuh. Itu tuh. Ya tuh. Yuk, keluarnya. Coba kan kabel itu ah. Kapal lagi lebat kan itu. Sakit itu. Oh sakit tuh. Ya. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kami dengan tim berada di sebuah gua. Ya, gua purba ya. Gua purba ya. Kita akan mengeksplor ya. Kita akan menguak sejarah. Baik, kita sapa dulu teman-teman di rumah. Baik sahabat Nusantara Gaib, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita melakukan penelusuran lebih jauh ya, maupun penelusuran lebih lanjut, mari kita berselawat terlebih dahulu agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil hadi tanalu bihil uqadu wa fariju bihil kurabu wa tuqabil awaistu wa yunalu bihil ghaibu wa husnul hawatini wa yustasqa gomamu biwajihil karimi wa ala ali wasabihi bikuli lamhati wa napasim biadadi kulli malumillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana kita masih diberi kesempatan dalam malam hari ini kita akan mengeksplor sebuah gua yang dimana gua ini dulunya ada purbakala ya. Ya, Jawa purba ya. Terlihat relatif yang berbeda ya. Sangat kaya akan nuansa purbanya juga.
Dan gue ini bernama Bang Pawan ya. Bang Pawan. Dan jangan lupa sahabat Nusantara Gaib, sebelum menonton kami minta bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Agar channel ini berkembang ya, dan kami lebih bersemangat untuk menelisik dan menelusuri setiap sudut Nusantara ya. Oke. Baik, kita akan mengeksplor tempat-tempat ataupun ruangan yang ada di sini ya. Mungkin berdua atau Sepertinya Kang Edi sama Kang Vicky atau Kang Yudi aja ya. Saya nanti mengikuti di belakang sedikit jauh ya. Iya. Silakan. baik sahabat, ikuti kami untuk melihat ruangan demi ruangan. Sahabat, kita sekarang akan naik suatu tempat selanjutnya. Kita akan menelusuri ruangan demi ruangan tempat yang ada di sini. Baik, ikuti. Baik sahabat, kita lihat dulu ruangan ini ataupun gua yang ini di atas kita terdapat sebuah batu yang dimana batu tersebut Terimpit ya atau mengganjal ya. Ini pecahan dari guanya juga ya. Iya. Kita telusuri ruangan tersebut. Baik sahabat, bisa dilihat dari nuansa batu-batunya terlihat sangat tua sekali. Karena Ini- peninggalan purba juga. Dan ini muka gua ya, Iya. yang dimana di depan kita cukup dalam juga, cukup dalam untuk jalan Aksesnya ya, akses jalan menuju ke sininya ya. sini Sangat terjal sekali. terjal. Rimbun. dan sebagian lorong ada serapan air. Ya. Mungkin Serapan di dari lapisan atas ini dari ada pepohonan akar-akarnya ya. Iya. Kita lihat lagi ini. Lihat ruangan. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke sahabat, kita akan explore ruangan demi ruangan karena di sini seperti ada ruangan lagi, kita telusuri. Ini lorongnya bagian menyempit ya. Iya. Dibandingkan sama lorong yang tadi. Ini batunya kayak batu karang laut ya. Iya. Kameramen ya. Kameramen. Bentuknya kayak yang di ya Sejarah dulu ya. Dulu danau purba ya Kang. Danau Purba ya. Kayak karang-karang laut. Mungkin ini dulunya dataran tingginya ya. Iya. Kita terus lihat. Jurang. Langsung Jurang ya. jurang. Assalamualaikum. Oke. Mungkin cukup ruangannya sampai di Iya. sini. Ini di ujung dari ruangan ya sahabat ya. Itu ada tulisan apa itu? PB, YP sepertinya itu ciri ya, ciri-ciri dari pengelola tempat ini ya. Iya. Buat sahabat Nusantara Gaib, buat yang ingin ikut seperti penasaran seperti kita, bisa langsung hubungi, ada nomor yang di bawah. ataupun ada tempat-tempat Ya, bisa diinformasikan ya. yang dimana tempat tersebut dibilang angker ataupun ada gangguan-gangguan Ya. bisa hubungi. Ataupun yang ingin dikuak sejarahnya Kang ya, Ya, tidak bisa. sulit itu aja seperti peninggalan seperti ini. Iya bisa.
Mungkin ada rekomendasi dari para sahabat, bisa langsung kontak aja nomor yang di bawah. Bagi yang ingin ikut explore juga bisa ya Kang ya. Iya. Ini lumayan tinggi ya datarannya. Naik ke depannya itu apa ya? Di bawah Sebelah depannya itu. itu Oh, jurang ya? kampung nih. Jauh di Kelihatan sana. kamera? Iya. Ada lampu-lampu warga di sana ya. Kampung. Kalau kesininya kita takutnya berbahaya, kemungkinan licin karena banyak serapan air. Iya. Jurang ya ini. Jurang. Dan ini juga merupakan kebanggaan aset wilayah Padalarang ya. Kabupaten Bandung Barat ya. Mungkin kita telusuri lagi lebih ke tempat Yang lain semula ya. Ya. Oh, ini ada serapan air yang sangat banyak. Tapi tak tahu dari mana. Oh ini dan ini Pik. Dari ada lubang-lubangnya lagi ya. Segar. Segar kayaknya itu dipakai minum juga, soalnya alami nah ini. Alami. Sangat jernih sekali. Penasaran. Depan sana banyak Mungkin bisa ke sana. suara airnya. Atau tidak memungkinkan. Jangan Tidak terjadi. ada lagi ya. Masuk ke mana? Ke sana. Jurang ya. Terjal itu. Iya nak. Ini pompanya mah. Iya. Tidak habis satu. Udah segini aja ya. Kita kembali ke ruangan tempat itu semua. Kita kembali lagi ya. Pencahayaan. Ayo. Cepat. Cepat. Penasaran dengan batu ini. Iya. Ini soalnya bersuara kan? Nah, Bersuara beda. Batu per batu beda suaranya. Mungkin ini posisinya tergantung. Tergantung. Dan tidak ada, ini nggak ada serapan airnya. Iya. Nah, dari Jadi kering. suaranya kos. Baik sahabat, kita sudah berada di tempat semula ya. Semula. Mungkin untuk menguak lebih lanjutnya Kang ya, kita akan mengadakan mediasi minum ya, Miss. menggunakan dan mediasi. bertanya-tanya kepada Adipati, mungkin beliau lebih tahu, lebih paham tentang Energi apa saja yang ada di sini ya? Untuk menggali Untuk atau mengetahui. memperdalam sejarah ya. tentang Gua Pawon. Iya. Baik sahabat, tetap ikuti kami. Baik sahabat, kita sudah bersama Adipati. Mungkin Adipati bisa menjelaskan energinya seperti apa, ataupun ada sosok-sosok apa di dalam gua ini. Terkait energi dan aura yang ada di ruangan ini ya, energi maupun auranya cukup tinggi positifnya. Auranya cukup sinkron dengan saya pribadi atau dengan kita semua. Dan memang sekarang sedikit agak berubah panas ya Pak ya. Itu disebabkan karena beberapa sosok telah hadir menemani kita ya, atau memperhatikan kita. Untuk ini ya, untuk sosok tersendiri ini sudah hadir ya di atas kita beberapa siluman kera kecil ya, yang berekor panjang tapi bermata satu semuanya. Selain itu juga ada di luar kita atau di luar gua ini ada siluman kera yang sangat tinggi besar berwarna putih dan hitam juga sudah pada hadir di sini. Dan ternyata di sini dominan siluman kera maupun siluman monyet seperti Hanuman. Dan ini enggak seperti yang kita kira di awal ya. Kita pikir pasti di tempat ini berenergi negatif ya, karena jarang terjamah oleh manusia ya. Ternyata alhamdulillah tinggi sekali energi positifnya, dan ini tidak terlalu menguras energi saya.
Ini kan tepatnya purba sekali ya, masa lampau sekali. Mungkin kalau sepanjang manusia zaman sekarang keadaannya kan enggak ini ya, nggak mungkin ditinggali. ya begitulah. Ya kami lihat dari beberapa struktur bebatuan, begitupun kita lihat dari segi sejarah, dulunya kan tempat ini digenangi danau purba ya, danau Bandung yang sangat luas sebelum akhirnya danau tersebut menghilang di Sangyang Tikoro ya kalau mengikuti sejarah ya. Nah dulu ya pasti ya manusia-manusia atau nenek moyang kita kemungkinan tempat ini dijadikan tempat tinggal, tempat berkembang biak pula dan lain-lainnya. Mungkin berarti kan di sini ada semua ikan ya. Mungkin untuk orang-orang Ritual ya, Meditasi kan? meditasi. Kalau dilihat dari energi di sini yang cukup positif ya, sepertinya tempat ini pernah atau sekali dijadikan tempat untuk bermunajat maupun bertawasul ya, atau menyendiri dalam heningan ya, meditasi itu tadi ya. Dan itu juga yang membuat lebih dominan energi positif ya. Benar, karena tempat ini sangat cocok ya dipakai untuk bertirakat alam maupun berzikir secara khusyuk ya. lebih tenang. Oleh orang-orang tertentu itu dianggapnya lebih tenang, lebih sejuk, lebih damai di sini ya. Karena sangat jauh ya kami ya dari kebisingan-kebisingan ya. Perkotaan jangan ya sangat jauh. Adakah energi negatifnya? Kalau energi negatif relatif di setiap tempat yang positif pasti ada energi negatifnya ya. Karena di sini cukup tinggi positif, energi negatif di sini hanya beberapa helai. Kalau dalam rambut hanya beberapa helai saja. Dan alhamdulillah ya kita bisa berkunjung ke tempat yang baik seperti ini. Sesambil ini ya mengenang sejarah-sejarah yang ada di Bandung Barat ya. Ya. Mungkin untuk menguak sejarah lebih jelasnya lagi, kita akan mengadakan mediasi. Ya. Mudah-mudahan terungkap ya melalui ragam mediator kita ya. Karena saya pun sangat penasaran sejarah yang sebenarnya ya menghiasi tempat-tempat seperti ini ya. Mungkin kita panggil langsung. Oke. Media baik sahabat, kita sudah bersama mediator untuk mencoba memasukkan ya, Mencari informasi dengan cara mediasi. dan teman kami yang Kang Yudi sama Kang Fikri mencoba energi untuk merasakan energi yang ada di sini. Mungkin kita fokus langsung ke mediator. Baik. Kawan sudah siap? Ya, insya Allah Kang siap. Adi sudah siap? Insya Allah. Kang Awan duduk aja ya, biar lebih tidak membahayakan ya. Iya. Karena satu Cukup tajam dinding di sekeliling kita. Siapa orang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Adipati akan memasukkan. Sahabat, ternyata mediator kami sudah dimasuki. Kita akan bertanya-tanya. Assalamualaikum. 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 Sarang saha anjeun? Adipati. Kemungkinan ini sesosok raya. Ya, dilihat dari perwujudan dari manifestasi yang tidak ada mediator ya. Sepertinya ini siluman kera yang saya lihat dari luar ya. Sangat Nabi Anjun. Nabi Anjun enggak? Aki saha. Iya. Aki anu ngajaga tempat ieu. Aki. Begitu Abi manggilna Aki gitu nya.
Aki kadang kapan Nabi sinarang timnya kadia teh hoyong terang perihal sejarah anu luar biasa nu aya di dieu karena ieu teh situs bangunan anu dilindungi oge nya. Sama sejarahna ya. Mulai menjelaskan ya. Coba jelaskan Ki. Zaman baheula. Di zaman baheula, zaman dulu ya. Zaman baheula terus gitu. Waktu zaman penjajahan gitu. Kuai. Tempat ieu ka ubek mohon tempat ieu ka ubek oge ki ku Walanda. Oh, berarti pernah dimasuki orang Belanda juga. Pernah dijadikan tempat khusus ku Walanda kabubur. Panyumputan masyarakat adat Sunda. Oh, berarti Gua Pohon ini dulunya sejarahnya tempat persembunyian warga ataupun masyarakat sekitar dari kejaran bangsa Belanda ya Ki ya. Betul juga ya. Karena secara logika tempat ini jauh dari keramaian dan di dataran tinggi ya. Sangat pas atau tepat bila dijadikan tempat persembunyian. Timbalet dodarna kabeh senjata kabeh masyarakat naik ke. Berarti orang Walanda tetararangan ki eta warga sekitar pada dieu teh nya. Ki eta leres terus terbentuk di zaman purba. Baheulana secara sesegalana aya komplotanna zaman baheula anu sekali. Oh, manusia kecil ki. Mungkin manusia purba kali ya. Purba ya. Kita seberapa lama di dia? Ratusan ribu tahun akhirnya saya di dia. Cukup lama juga ya. Nyawujudkeun aki bisa nirusa. Wujud Monyet itu parupa. Wujud tapi monyet seharusnya ada Desa gede ngarau ieu Marau tempat dia Ki gitu Ki. ngalindungi di penjajahan mah baheula Belanda. memang cukup sepuh sih. Bahkan gunung ini pun bisa disembunyikan oleh si Aki ya. Betul di Halimun ya. Halimunnya. Nggak bisa kelihatan ya Ki ya. Bila sahabat Nusantara Nusantara ya mampu melihat di kepala beliau ini ada semacam mahkota ya. Nah, Aki bisa jelaskan ke kami pribadi, eta mahkota teh sebagai Gelarna gelar. mahkota. Berarti Aki aya kebangsawanan di pasukan kera begitu ki atau monyet yakinya. Dua pawon Mungkin yang menguasai Ajaga. pohon itu ya. Betul. Yang menjaga ya. jaga supaya teu kadatangan eta Walanda jeung sekutu kabehanana supaya teu ngajajah ka masyarakat adat Sunda baheula. Di tempat yang berpijak teh kan aya dua buahnya ya. Tadi sebelumnya sudah ditelusuri ya. Itu sama fungsinya. Kabehanana Itu persembunyian juga Ki. 10 sahijina anu katimbun 11. Sadayana 11 buah. Banyak Berarti juga ya. banyak ya. Banyak ya. Selain Aki ada sosok apa saja di sini? Loba ayeuna Sehari ki anu sapertos tugasna sami syarat Aki ngajagi ieu tempat. Mungkin Ada sosok Belanda juga ya yang hadir ya. Assalamualaikum. mati tangan saya. Kenapa bisa mati di tangan Anda? Anda seperti mengancam begitu. Anda mengancam kami. Si peot eta. Si PO itu adik laki siapa? Si POT yang tadi. Lalu Anda siapa sebenarnya? Aing nyawa mata Anda bangsa kita atau Belanda? sana baturai. Belanda. Oh, ini ya. Kutuk aing. Waduh. Namun ku anjeun dok di Dilaporkeun aing. Aing
Coba jelaskan lebih rinci, kami masih kebingungan. Coba jelaskan. Baheula jika aku warga di dia. Sepertinya Kakang ini sudah mengalami getaran energi ya. Iya. Anjen terang anu memasuki rekan kami. Kita eta saha eta memulai memasuki. Sejenis naon eta? Kerak mana? Mongkai. Dibilang mongkai berkerai. Bahasa Inggris Kan dia orang Belanda ya. Belanda ya. Berarti Anda jadi mata-mata dong. Ya, aku sebetulnya berada. Anda ditugaskan untuk memata-matai. Mati. Oh, si kakek tadi itu mati oleh Anda. Dan saya buat mata-mata dia. Kenapa jauh-jauh tahun, ribuan tahun gak dapat lagi. Saya semuanya sekutu pimpinan saya menganisiati untuk dia. Jadi dia ini yang mengejar orang-orang yang bersembunyi ke gua ini. Ya, kalau begitu semuanya gagal. Saya yang mana? Berarti Anda suka menyusup ke masyarakat sebagai penolong padahal Anda mata-mata. Begitu. Ya, begitu. Jadi Anda yang memberitahukan ketika ada masyarakat setempat bersembunyi di sini. Iya. Sampai si peot itu saya tahu mati. Dulunya kakek tua yang tadi. Iya, itu orang sakti Oh, mandraguna. orang sakti. Jadi sebelumnya manusia hidup juga Iya. seperti kamu gitu ya. Iya. Cuma dia mati hidup, mati hidup. Lalu dengan cara apa dia bisa meninggal? Saya nggak tahu. Yang saya ketahui dia mati karena tembakan saya. Jadi kakek tadi itu mati karena ditembak Belanda ini ya. Ya, jadi kakek tersebut ternyata orang yang memiliki kanuragan atau daya tinggi ya. Satu-satunya dari semua. Dan dikejar-kejar oleh orang ini ya. Saya yang masuk dari kalangan penduduk sudah ada. Satu-satunya. Anda menembak dengan peluru biasa. Saya dengan sedikit peluru ini. Cuma pistolnya sedikit. Gak panjang. Dia memakai pistol yang cukup panjang ya. Mungkin peluru tajam pada zamannya. Iya. Dia orang sakti. Kalau begitu dia gak bakalan dapat sampai sekarang. Saya yang menyusup semuanya. Sebetulnya memang cukup sulit ya kalau kita menelisik tempat ini atau flashback di zaman purba karena sangat jauh oleh rekangan waktu ya. Kemungkinan yang hadir yang masih belum terurai ya, yakni pada zaman koloni ke sini ya. Karena memang kan tempat ini memang banyak sejarah yang mengatakan pernah didiami tempat orang-orang purba dulu ya. Tapi saya belum merasakan energi orang-orang purba dulu belum. Jadi berarti sudah masuk lagi Lainnya ya. lagi ya. Baik sahabat, sudah kami sudah dimasuki sosok yang lain lagi. Naon itu si penjuda dia. Ya akhir dari sana. Ya. akhir. Biarkan saja Ki, biarkan saja. Lewaya dia sudah bareng. Mana dia juga. Pakai dewas tumpang. Sosok yang merasuk ke mediator kita menceritakan pengalaman dahulu ya ketika bertarung atau bertempur melawan para company ya. Aku kurang sudah bikin sudah benar. Air nanti apa? Landa mudah-mudahan akhir. Emang air. Jadi akhirnya ada segala kesaktian tinggi kapupur, tapi kunaon Ki bisa tembus atau kupur dulu. Mungkin terus takdir nantinya. Takdir lagi ya. Tapi Aki menyerupai sosok siluman kera tinggi besar. Apa karena etak ilmu Aki bahwa sepertinya beliau memiliki kemampuan untuk panjat tebing tanpa tali ya, seperti orang-orang zaman sekarang ya. Maka dia memiliki ilmu kera ya.
Ya, nuhun ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kita datang kembali. Kita lihat ke Minum ya. masih merasakan energi ya. Mungkin cukup dulu. Sahabat Nusantara Gaib, kita akan mencoba berinisiasi lagi untuk mengetahui sejarah gua Kawaninnya. Mudah-mudahan kali ini bisa mendapatkan informasi lebih jelas ya. Sahabat, kita akan mencoba menarik lagi untuk memasuki ke meja belajar kami. Assalamualaikum. Proses. Ini cukup besar ya. Ada informasi. Assalamualaikum. Baik sahabat. Mungkin sahabat ini energi gaibnya lebih tangguh, Lebih besar. masuk ke metodenya agak. Saya pun barusan sempat hampir kehilangan keseimbangan ya. Pusing mendadak ya, tiba-tiba pusing. Semoga di mediasi kedua ini kita lebih dapat lebih jelasnya ini ya, untuk memahami. Belum sepenuhnya masukkan. Sudah, tapi mediator kita sedikit kesulitan mencerna ya, karena yang saya tarik dari masa lampau ya. Terlalu jauh ya. Sangat jauh malah. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sarang saya. Assalamualaikum. Sepertinya Sarang saha ini guys. Saya Dengan siapa? sepertinya mediator kita tidak kuat ya, tidak kuat terlalu besar energinya ya. Sedikit kita keluarkan ya. baik sahabat, mungkin mediator kita sudah cukup kuat untuk menahan energi yang sangat besar. Kita akan tarik yang tidak terlalu jauh mungkin ya. Mungkin terlalu jauh ya Pak ya. Terlalu jauh. Sangat jauh banget ya. Jadi sahabat, kita akan melakukan mediasi buat selanjutnya ya. Kita tunggu mediator kita pulih dulu. Mungkin karena energinya cukup besar dan dari masa lampau juga ya, mungkin agak sulit untuk dicerna ya. Harus ditransfer terlebih dahulu ini. Baik sahabat, Adipati mencoba mentransfer energi kepada mediator. Mudah-mudahan mediator kita cukup kuat ya untuk menerima energi yang masuk kembali. Siap. Kita ulang ya. Coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Tapi bisa menjelaskan sesuatu apa yang memasuki radio mediator kami? Dari peringanya monyet ya, siluman monyet ya. Sampurasun. Beda sama yang tadi ya, Adipati. Berbeda. Kalau yang tadi kera ya, kalau ini monyet. Anjing biasa nyarios. Adipati mungkin ini dikategorikan siluman. Siluman. Sepertinya dia ini prajurit dari siluman monyet atau siluman kera yang ada di sini sepertinya. Apakah dia diberi tugas untuk mengawal atau hanya menjaga Di mana ini bagaimana cicingnya? prajurit ya. Gimana nih cicingnya? Belah mana? Belah mana gitu?
Mungkin susah untuk diajak bicara ya. Kita akan keluarkan dan kita akan tarik kembali satu-satu lainnya ya. Baik sahabat, Adipati masih mengeluarkan karena sosok barusan tidak dapat berkomunikasi. Mungkin cukup susah untuk menguak sejarah. Sangat sulit ya, karena sebagian dari mereka itu tidak bisa berbicara bahasa manusia ya. Siluman murni ya. Kecuali kakek tua tadi yang memang pernah hidup dan dia meninggal dengan keadaan membawa ilmu hanumannya ya. Sudah ada yang masuk baru ya. Bagus. Air. Minum dulu. Baik sahabat, kita nanti akan mencoba lagi untuk mediumisasi. Sekarang mediator kami mungkin istirahat dulu untuk memulihkan Udara di sini pun sekarang sudah lebih panas ya. Kita semua berkeringat kan. Sangat terasa perubahan suhu yang sangat cepat. Padahal ini di Bandung loh. Bandung itu sejuk. Sangat sejuk, Kota Kembang kan. Ini dataran tinggi juga kan, tapi kok panas di sini. Padahal banyak resapan air kan. Baik sahabat, mediator kami Saya nih. masuki lagi. Yang tadi saya coba tarik yang ini ya. Yang dari sarang saya Sampurasun. Lihat ya. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa menjawab salam kami? Kami kedatangan kami ini bukan untuk mengganggu Anda atau mengganggu Anda. Kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi dan ingin mengetahui sejarah Gua Pawon ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan tentang sejarah Gua Pawon ini. Nah ini yang terlihat yang sosok dari luar ya. Dulunya Primo yang sangat berubah. Nah, kembali Berbeda pada umumnya ya Primo yang sangat. Nah aku tahu mau dibijakin kenal. Kan sejarah gitu. Nah ulah diceritakan. Kayak naon? Manggupan. Kumaha? Dulu di dia nak seorang korban. Korban naon? Oh, korban. Di Sawar Anjen kan tadi Sawar Timun maksudnya kata Timun naon? Kebijakan. Gua nak ketimbun teh. Gua. Ya abdi sebagai orang Sunda kan. Daerah lah Bandung Barat ya. Yang terang ya perihal sejarah Dina atau ayana Gua Pawon ieu teh kumaha. Anjen biasa ngejelaskeun teu. Kemana? Anjen biasa ngejelaskeun teu. Terus aja dia Anjen dari ke mana? betul. Mungkin sosok ini energinya besar ya. Bupati mencoba menarik sosok harimau. Sangat berat ya. Berat Besar kan ya. mungkin energinya besar daripada Tapi dia sudah terkunci. Assalamualaikum. Kumaha biasa aja. Anjen biasa nyaritakeun. Sok Sok ku aja caritakeun tapi Tenang. Iya buat teh tempat pengumpulan zaman baheula. Pengumpulan naon itu teh? segala makhluk termasuk manusia juga ataupun makhluk gaib. Kapungkurna dianggo naon gitu. Ku bangsa manusia.
Tempat mana asupan dia. maksudnya Maksudnya tempat persembunyian. Panyicingan gitu. Banyak di mana-mana. Cermat. Hari ayeuna tepatnya sudah diambil naon ayeuna. Oh. Yuk. Kemarin tak Oh. nu tawasulan munajat sok araya di dia. Oh, Pak. Berarti bercampur lah. Campur ya. Seperti tadi di awal ya. Dijadikan tempat meditasi atau mengeningkan diri. Bahkan untuk bangun juga ada. Sepertinya ada ya sebagian ya. Iya baheula teh kakeum ku cai Tinggal dia sederhana. Cair. tinggal di kumaha. Kan kita teh di zaman ayeuna lahirna ieu teh. Baru kemari sore. Paling kan hola dia. Yuk. Anjir. Sudah. Bawa. Aya hubunganna ieu jeung Gunung Tawag Apu, Gunung Apu. Kabe. Pabeasan, Kabe. Gunung Hau, aya oge hubunganna nya. Coba. Nyambung keneh gitu ya. Ayah. Kita aya sebagian cadasnya anu ayeuna keur ditambang. Kumaha pendapat anjeun? Anu. Nah anjeun. Akibat. Coba akibatnya itu Tak. Narus. nanti dilarang bagi ataupun dihalangan gitu. Domba hiji. Taruh 1.000. Domba hiji. Taruh 2.000. Maksudnya Adipati gimana? Walaupun dia melawan, tapi alat-alat manusia yang modern sekarang itu bisa mengalahkan mereka. Alat modern. Wah, Tapi ada juga dari sebagian mereka yang memiliki coba. spiritual ya. Coba. Timur Tengah. Oh. Tidak dari daerah sini juga. Jadi untuk Nah, deh. menyingkirkan kalian ya, agar kalian tidak mengganggu gitu ya. Mungkin dari negara Nah, Kayak Arab gitu ya. Oh, Anda tidak mampu untuk menghadapinya ya? Kahurban. Dengan ayat-ayat Allah ya. Tapi ditujukan untuk manusia. Ya. Kita bingung sih kalau menyikapi ke hal itu ya. Terus di dia teh sejarahnya naon deui atuh? Ieu abdi manggilna aki apa saha ieu teh? Saha nami anjeun? Saha nami anjeun? Ayo bejakan deh. Kan lo yang terang gitu. Sana mi anjeun. Kopi. Sebatin sana mi anjeun. Sana mi anjeun. Balik. Beri ke mana? Balik. Tong waka tuh ki. Kan datang merek. Balik. Adipati gimana? Balik. Ngobrol deh. Ulah ngomongkeun ka kita. Ayo. Kunaon anjeun balik ke teh. Langsung balik. Kata gunung-gunung teh saha eta teh? Gunung-gunung saha eta? Gunung-gunung saha eta? Ide lagi. Tenanglah. Tenanglah, ngobrol lah. Kagak bisa tebak namanya apalagi kerasain. Daripada membahayakan kita keluarkan saja ya. Baik sahabat, daripada membahayakan mediator kami, membuatkan mungkin sudah keluar. Kita ambil air. Baik sahabat Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, pada malam ini penelusuran mungkin kita akhiri. Mungkin sahabat Nusantara Gaib penasaran karena belum semua terkuak ya Dan terungkap. Kemungkinan nanti kedepannya kita akan kembali lagi ke sini untuk menelusuri gua-gua yang ada di atas kami ini. Dan sahabat Nusantara Gaib, mohon maaf bila ada tutur kata atau kepribadian kami ya yang kurang berkenan di hati Yang menyinggung ya. sahabat Nusantara Gaib. Ya, buat support kami lebih semangat lagi. Jangan lupa buat kalian-kalian para
penonton atau sahabat Nusantara Gaib yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share juga ke teman-teman, keluarga ataupun sahabat-sahabat kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kami juga bisa lebih semangat untuk membuat seperti ini lagi. Mungkin ada Bupati, ada yang mau ditambahkan? Ya seperti itu tadi ya, mudah-mudahan suatu saat kita diizinkan oleh Allah ya kembali lagi ke tempat ini, tapi menjadi gua-gua yang lainnya ya. Belum kita telusuri ya. Betul. Karena tadi memang cukup sulit ya untuk mengungkap sejarah maupun kejadian-kejadian di masa lampau yang ada di sini ya. Terkait karena beberapa sosok yang sangat sulit untuk dibicara maupun dideteksi, sangat sulit di sini. Ada hikmahnya, segi positifnya untuk tentang tempat ini untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya. Ya kita harus bersyukur ya kalau orang-orang terdahulu tinggal di tempat yang seperti ini ya, yang beralasan tanah, berdinding bebatuan yang sangat tajam, bahkan sangat berbahaya ya terkait binatang-binatang buas yang bisa saja ketika kita tidur atau beristirahat menghampiri kita. Mungkin logika untuk di zaman era globalisasi ini tidak memungkinkan ya untuk ditempati kan? Memungkinkan ya, tidak layak ya. Jadi kita semua harus bersyukur ya hidup di zaman sekarang yang telah merdeka juga gitu kan, mempunyai rumah yang cukup enak untuk ditinggali. Ya intinya kita harus bersyukur. Sifat ketika kita mengeluh dengan kondisi keadaan kita di rumah, seperti kita punya rumah yang seperti ini seperti itu, kita harus berkaca ke tempat yang seperti ini ya, orang-orang terdahulu seperti ini kok, nenek moyang kita seperti ini. Cukup jadi Ya, cukup. baik sahabat Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, kita akan tutup ya untuk pertemuan kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 ya. 3 subuh ya. Kan buat dari segi manfaat dari umumnya buat kehidupan di tempat ini seperti apa? Kalau untuk umum ya tempat ini kita bisa jadikan untuk bertafakur ya, atau bermunajat secara alam ya kepada Sang Khalik, Sang Kuasa, bahwa sangat begitu indahnya ya atau begitu besarnya Allah menciptakan tempat yang sangat tidak mungkin ya kalau untuk di zaman sekarang gitu kan, cukup mustahil bisa terjadi secara alami seperti ini. Ya mungkin itu saja ya. Baik sahabat, kami mohon maaf undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.